Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Afidatu. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi ya dengan saya Yazid Azhari. Sambil menunggu live-nya ini rame, mungkin Bapak Ibu, teman-teman, Vitaners semua bisa perkenalan dulu ya, asalnya dari mana. Dan mungkin buat Bapak Ibu yang pengen tanya ataupun ada testimoni bisa disampaikan di kolom chat ya, atau di kolom komentar. Oke. Ya, oke, udah mulai rame ya. Ya, ini ada Ibu Aini Kurota. Dari mana ini? Pandaan hadir, Dok. Ini Pandaan tuh daerah mana ya? Pandaan. Oh, Pandaan tuh Pasuruan ya? Pandaan tuh Pasuruan. Halo dokter, selamat malam. Sidoarjo hadir, Dok. Ini Bu Aini Kurota. Surabaya hadir, Dok. Ini ada Bu Itaya. Bu Ilali hadir, Dok. Wah, Bu Ilali tersenyum ya. Pandaan Pasuruan, iya. Pandaan Pasuruan deket ini ya, deket Gunung Walirang. Oke, ya, sambil nunggu teman-teman yang lain juga, sambil nunggu biar agak rame ya. Perkenalkan, saya Yazid Azhari. Insya Allah untuk hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya buat teman-teman semua ya, yaitu adalah bahaya bakteri pada telur setengah matang ya. Nah, ibu-ibu di sini yang suka masak telur setengah matang siapa aja nih? Mesti banyak ya ibu-ibu yang suka masak telur setengah matang, atau mungkin suka beli makan makanan yang dikasih topping telur setengah matang ya kan. Biasanya itu makan makanan yang kayak daging ayam ataupun daging sapi ya, olahan daging ayam ataupun olahan daging sapi, apalagi yang dimasak black pepper, kemudian salted egg, telur asin gitu-gitu kan. Terus apalagi black pepper, terus yang agak pedes-pedes itu pedes manis gitu-gitu kan, biasanya dikasih topping ini ya, telur ceplok, terus disuruh milih ya kan, yang setengah mateng ataupun yang mateng gitu kan. Nah, maka dari itu, nah di sini saya akan menjelaskan ya bedanya apa telur yang dimasak mateng dan telur yang dimasak setengah mateng. Terus lebih bagus mana, lebih berkhasiat mana gitu. Ya nggak berkhasiat juga sih. Ya semuanya makanan yang dimasak mateng pasti jauh lebih baik gitu ya untuk kesehatan gitu. Bentar. Selamat malam, Dok. Kayaknya saya terlambat ya, Dok. Enggak kok, belum terlalu lama, belum terlalu jauh terlambatnya. STMJ malah mentah dibikin minum, Dok. Nah, ini. STMJ ya. Oke.
Monggo misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung atau mau memberikan testimoni, bisa dituliskan sekarang juga ya, biar nanti nggak tenggelam, biar nanti nggak ke ini sama apa namanya testimoni-testimoni yang lain gitu. Oke, ini ada juga nih, suami malah minum kuning telur mentah sama madu, itu gimana ya dok? Nah, gimana ya gitu kan. Nah pasti Bapak Ibu akan ada resiko ya dari setiap makanan ya, bahkan resiko baik ataupun resiko buruk gitu. Bentar. Oke, jadi apa namanya, sesuai dengan tema kita hari ini ya, tentang bakteri Salmonella pada telur setengah matang. Jadi bakteri Salmonella itu adalah bakteri yang paling sering itu menyebabkan penyakit yang namanya demam tifoid atau tipes ya. Bapak Ibu pasti udah sering lah ya dengar kata-kata penyakit tipes. Nah itu nama medisnya atau nama kerennya adalah demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri Salmonella, atau lebih tepatnya adalah Salmonella typhi gitu. Nah saya pun ada sekarang lagi ini ya, lagi ada kerjaan ya, bukan kerjaan sih, lagi ya pekerjaan juga ya. Lagi jaga di rumah sakit, dan kebetulan kemarin itu waktu saya ada di Bangsal, setiap hari itu pasti ada dua penyakit yang pasti ada di setiap bangsalnya gitu loh. Yang pertama adalah demam berdarah, yang kedua demam tifoid tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya, istilahnya zaman sekarang itu lagi sering-seringnya, bukan zaman sekarang sih, minggu-minggu ini ya, bulan-bulan ini itu lagi sering-seringnya terjadi yang namanya demam berdarah dan juga demam tifoid ya. Apalagi kan cuaca sekarang itu nggak menentu ya, kadang panas, kemudian kadang hujan pun kadang ada yang hujannya sebentar, terus mungkin nanti ada tong ataupun ada genangan-genangan air yang di depan gitu kan, yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah ya, berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, nanti jadi istilahnya vektor ataupun pembawa virus demam dengue atau demam berdarah. Selain itu juga ada demam tifoid tadi ya, yang disebabkan salah satunya adalah dari bakteri Salmonella yang ada di telur yang dimasak tidak matang, ataupun yang dimasak setengah matang, ataupun yang dimakan tidak matang atau dimakan mentah gitu ya. Kayak yang tadi ada ibu siapa ya? Ada ibu ini nih, STMJ mentah dibikin minum. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu bisa lihat live ini ya. Jadi bisa tahu ternyata telur yang tidak dimasak matang itu kandungan bakterinya jauh lebih banyak ataupun lebih terkontaminasi bakteri daripada telur yang dimasak matang gitu ya. Nah, untuk demam tifoid ya. Jadi demam tifoid ini adalah penyakit yang benar-benar serius ya. Mungkin bagi sebagian orang dianggap sepele. Tapi buat saya dan juga rekan-rekan saya di medis ya, di kesehatan, itu menganggap ini sebagai demam yang nggak bisa disepelekan. Karena ini merupakan salah satu penyakit yang serius di dunia. Karena menurut CDC ya, atau Center for Disease Control and Prevention, bukan CDC, Center for Disease Control and Prevention, itu ada 22 juta kasus tipes dan ada 200.000 kematian akibat tipes di seluruh dunia. Nah, salah satu media penularannya adalah lewat mulut ya, atau lewat makan makanan kayak gitu. Nah, makan makanan yang gimana? Pasti makan makanan yang tidak dimasak dengan matang gitu ya. Tuh. Nah, terus telur setengah mateng itu kan emang enak ya, tapi kalau menurut saya sama-sama enak sih kalau misalnya telur setengah mateng ataupun telur yang mateng. Tapi kalau buat saya ya, sebagai seorang tenaga medis ya, tenaga kesehatan, tentunya menyarankan Bapak Ibu untuk mengkonsumsi telur yang dimasak mateng ya, karena lebih bagus
lebih bagus itu dalam artian dia itu lebih tidak terkontaminasi bakteri Salmonella gitu. Nah, bakteri Salmonella itu pasti bisa menyebabkan yang namanya penyakit tadi ya, istilahnya ya bisa menyebabkan keracunan lah ya, istilah gampangnya. Jadi keracunan itu bukan cuma sakit perut tapi demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri Salmonella di telur yang tidak dimasak matang itu juga disebut dengan keracunan yang nantinya pasti akan menyebabkan gangguan kesehatan gitu ya. Tuh. Nah, infeksi bakteri Salmonella itu kan biasanya disebabkan oleh makanan-makanan yang dikonsumsi. Nah, dikonsumsi mentah ataupun setengah matang ya, atau belum matang gitu kan. Nah, bakteri ini sebenarnya kalau misalnya di telur itu bukan cuman di dalamnya aja, tapi di kulitnya juga sebenarnya ada. Tapi kan orang kan nggak mungkin makan kulitnya ya. Maka dari itu juga harus memperhatikan kebersihan telurnya ya. Kalau perlu sebelum masak telur ya dicuci dulu tuh, dicuci bersih dulu. Kalau misalnya mau disimpan di kulkas ya disimpan di kulkas, jauh dari makan makanan yang lain ya kan. Biasanya kan ada raknya sendiri. Nah, habis dicuci terus dimasak, digoreng gitu ya. Tuh. Nah, terus kenapa tadi kok saya menyarankan lebih bagus makan telur yang dimasak mateng? Nah, karena kalau misalnya tidak dimasak mateng ya, bakteri itu bisa aja tetap hidup gitu. Jadi dengan dimasak mateng, insya Allah bakteri ini akan mati oleh suhu panas yang ada di ini tadi, ada di wajannya tadi gitu. Nah, kalau misalnya untuk membedain ya, makan makanan yang mungkin Bapak Ibu ada yang makan di restoran, terus pengennya itu ada topping telurnya, tapi kita nggak tahu nih resep dari restonya itu telurnya dimasak matang atau setengah matang ya kan ya. Jelas bisa dilihat dari ininya ya, dari teksturnya ataupun dari penampilannya ya. Kalau misalnya dia itu agak bukan encer ya, agak cair, agak lumer gitu, otomatis dia adalah telur yang dimasak setengah matang gitu kan. Atau mungkin ada telur yang dimasak seperempat matang gitu loh, jadi kuningnya itu masih kayak cairan gitu kan, nggak ada padet-padetnya, tapi dia tuh full cairan gitu kan kuningnya. Nah itu dimasaknya mungkin bentar banget ya tuh. Terus bahayanya apa dok? Nah bahayanya tentu tadi ya bisa menyebabkan yang namanya infeksi di dalam tubuh, namanya demam tifoid. Jadi tubuh kita itu kalau misalnya ada infeksi, apalagi di saluran pencernaan itu kan merupakan salah satu sistem ya yang ada di dalam tubuh, merupakan salah satu sistem yang besar ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan di sana, ada infeksi di sana, tubuh akan merespon dengan adanya demam. Nah demam itu salah satu respon untuk mengatasi infeksi itu. Nah, gampangnya gitu, logikanya kayak gitu. Nah terus selain demam ada apa lagi dok? Nah tentu kalau misalnya disebabkan oleh makanan, pasti ada gangguan di sistem pencernaannya. Bukan cuma demam aja tadi, tapi juga bisa menyebabkan gangguan nafsu makan ya. Karena kalau misalnya ada gangguan di pencernaan itu biasanya nanti rasanya akan muncul rasa-rasa mual gitu kan. Apalagi karena mualnya itu benar-benar mual banget, maka perlu obat gitu kan. Kalau misalnya nggak pakai obat, nanti makan apa aja langsung dimuntahin, pokoknya rasanya nggak enak banget. Itu satu. Terus yang kedua, bisa juga selain mual-mual dan muntah-muntah, nanti juga bisa muncul gejala kram perut ya, atau nyeri perut. Jadi perutnya itu rasanya kayak diremes-remes kayak gitu ya. Nah itu disebabkan karena infeksi bakterinya tadi yang ada di dalam makanan, kemudian masuk ke saluran pencernaan kita, masuk ke usus kita kayak gitu. Nah kalau gejala-gejala yang lain ya, yang lebih berat ya bisa aja BAB-nya cair ya, atau diare, atau orang Jawa tuh nyebutnya mencret gitu kan. Nah, BAB-nya bisa BAB cair aja atau bisa BAB cair yang disertai darah juga gitu. Selain itu demam, sebenarnya kalau dari demamnya itu khasnya dia itu lebih sering di sore hari ya. Dan juga kalau misalnya masuk rumah sakit itu biasanya kalau ditanyain demamnya itu udah lebih dari 7 hari gitu. Jadi memang penderita demam tifoid itu demamnya biasanya lama, dan masuk rumah sakit itu biasanya pada hari kelima atau mungkin udah hari ke-7 atau hari ke-8 gitu. Jadi nanti baru dicek demam tifoid. Kalau misalnya kurang dari 7 hari, biasanya penyebabnya itu dari demam berdarah itu.
Terus apalagi ya, gejala-gejala sakit pada umumnya sih biasanya gejalanya itu kayak pusing ya, terus nggak nafsu makan, terus kadang badannya pegelinu, terus lemes ya, nggak mau ngapa-ngapain juga males ya. Apalagi kalau misalnya bapak ibu itu sampai dirawat di rumah sakit, otomatis kan kalau yang dirawat di rumah sakit pasti yang bener-bener lemes banget kan, mau jalan aja lemes, mau olahraga juga nggak bisa, nggak mau juga karena apa, badannya pegel, badannya lemes juga ya kan. Jadi kan apa namanya, aktivitas fisik akan turun kayak gitu. Itu ya. Oke, sebentar. Oke dok, kalau saya sakit, ibu selalu kasih telur mata sama madu. Nah itu tadi ya, kalau misalnya dimakan apa namanya, dimakan mentah, resiko infeksinya jauh lebih tinggi, gitu ya, gitu ya. Makanya suami kalau capek dikit tipesnya. Nah, sekarang udah tahu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya masak telur ya harus dimasak mateng ya, jangan sampai setengah mateng. Dok, apa kalau makan telur ceplok setengah mateng juga bisa ada bakteri? Iya, bisa. Jadi memang kalau misalnya dimasak setengah mateng ya, apalagi dimakan mentahnya, itu otomatis bakteri salmonellanya, kontaminasi bakterinya itu jauh lebih tinggi daripada yang dimasak mateng gitu. Gitu ya. Intinya telur yang tidak dimasak matang akan lebih berisiko terkontaminasi bakteri salmonella. Intinya itu ya. Pokoknya prinsipnya harus dipegang. Jadi udah tahu nih kalau misalnya telur yang tidak dimasak matang itu lebih berisiko terkontaminasi bakteri salmonella, maka dari itu yang harus kita lakukan adalah masak telur secara matang ya. Masak telur sampai matang ya. Jangan sampai mentah, jangan sampai setengah matang, ataupun jangan sampai terlalu gosong ya. Kalau misalnya bapak ibunya masak terlalu gosong, nanti akan muncul radikal bebas, akan meningkatkan kandungan kolesterol yang ada di telur itu karena dimasaknya terlalu lama gitu ya. Selain itu juga jangan dimasak berkali-kali, jangan digoreng berkali-kali juga gitu loh. Kalau misalnya bapak ibu goreng di pagi hari, goreng telur ada 5 gitu kan, terus digoreng lagi siangnya, terus kok masih sisa 2, digoreng lagi sore, digoreng lagi malam, itu juga nggak bagus ya, karena akan memunculkan apa namanya, efek dari radikal bebas gitu. Yang jelas kalau misalnya dari demam tifoid sendiri, itu komplikasi yang paling parah ya dari semua penyakit kan adalah kematian ya. Tapi bapak ibu, saya yakin ya nggak perlulah terlalu khawatir mikir sampai sana, karena saya yakin bapak ibu zaman sekarang itu udah melek dengan kesehatan. Jadi sekali sakit apapun, mau batuk pilek, mau sesek, mau demam baru 2 hari, baru 3 hari, pasti akan berobat ke dokter ya. Mau berobat ke dokter di dokter keluarga, ataupun di klinik Pratama, ataupun di IGD rumah sakit, itu juga harus segera diobati kayak gitu. Oke, Terus kalau udah terlanjur gimana cara mengatasinya dok? Udah terlanjur itu tadi kena demam tifoid, ya harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya, biar nanti dicek bukan cuma dari pemeriksaan fisik ya, sama wawancara aja, ditanya-tanyain aja. Yang pertama pasti ditanya-tanyain, terus kemudian dicek pemeriksaan fisiknya kayak gimana, terus nantinya pasti akan dicek labnya ya. Dicek labnya nanti kalau misalnya ada tanda-tanda infeksi ya, khususnya infeksi bakteri salmonella, nanti bakal ketahuan kok di labnya gitu. Nanti kalau misalnya apa namanya, kondisinya parah ya harus dirawat di rumah sakit gitu ya. Nanti bakal dirawat di rumah sakit gitu. Oke, terus sebenarnya bukan cuman itu saja yang harus diwaspadai ya, tapi ada sebenarnya beberapa kelompok usia ataupun kelompok orang-orang tertentu yang harus
kita lindungi dari makan makanan telur ceplok setengah mateng ataupun makan telur yang mentah, yaitu pada golongan ataupun kelompok-kelompok ibu hamil, bayi, balita, orang lanjut usia, dan juga orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, kayak misalnya orang-orang yang ada riwayat penyakit lupus kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang dengan usia prima ya kayak saya yang 20-an, 30-an ataupun yang 40-an lebih dikit lah ya. Nah, itu mungkin kalau kena tipes beberapa hari, istilahnya 7 hari udah sembuh tuh. Tapi kalau misalnya pada orang-orang yang saya sebutkan tadi ya, mau ibu hamil, mau balita, mau lansia, itu kalau kena tipes malah bisa jauh lebih parah. Maka dari itu harus diperhatikan ya, harus diperhatikan higienitas dari orang-orang yang ada di kelompok yang rentan tadi, yang saya sebutkan tadi. Itu. Nah, terus cara mencegahnya gimana ya dok? Kalau misalnya kita pengen mengkonsumsi telur yang setengah mateng gitu kan. Yang pertama, kalau misalnya bapak ibu bener-bener pengen mengkonsumsi telur setengah mateng, ya bisa masak dari telur yang telur hasil peternakan sendiri gitu ya. Jadi kita tahu tuh ayamnya itu udah divaksin apa belum gitu kan. Kalau misalnya ayamnya udah divaksin ya insya Allah aman gitu loh, terhindar dari bakteri salmonella gitu kan. Nah, terus kalau misalnya di restoran gimana? Kalau ragu-ragu belum divaksin ayam yang bertelur tadi gimana? Ya udah nggak usah pesen telur yang setengah matang karena itu malah beresiko kena itu tadi infeksi salmonella gitu ya. Terus selain dari vaksin ya bisa juga kita harus menghindari ya, bisa menghindari tapi nggak terlalu ini sih kandungan telurnya ya. Kayak kita bisa menghindari olahan-olahan dari telur ya, kayak misalnya mayones, tiramisu, es krim atau saus salad ya. Karena itu disebutkan bisa menularkan juga gitu kan kalau misalnya cara masaknya itu kurang higienis gitu. Terus kalau misalnya Bapak Ibu pengen goreng sendiri ya, beli telur di supermarket, ya coba cari telur-telur yang istilahnya tuh terpasteurisasi. Jadi istilahnya dengan proses pasteurisasi itu nanti telurnya bisa pasteurisasi itu nanti bisa membunuh atau bisa membantu untuk membunuh bakteri salmonella itu tadi. Jadi resiko ada kontaminasi dari bakteri salmonella akan lebih sedikit ya daripada makan telur yang tidak terpasteurisasi gitu. Ibu Yuni ya dari Boyolali hadir. Halo Boyolali. Oke. Oke, mungkin saya sebelum melanjutkan lagi, saya jawab beberapa pertanyaan dulu ya, ini ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum vitamin dari umur berapa tahun ya kalau untuk anak-anak? Sebenarnya kalau dari panduannya itu dari usia 15 tahun ke atas ya. Nah, ini Stokis Cilegon Serang Banten. Oke, penyakit dari bakteri salmonella menular nggak dok? Nah, nanti akan saya bahas ya di akhir ya. Jadi yang namanya infeksi itu pasti menular ya, pasti menular. Bakteri salmonella bisa dihancurkan atau dimatikan nggak dok? Caranya gimana? Nah, tadi udah saya sampaikan ya, kalau untuk membunuh itu paling gampang ya masak dengan cara masak yang matang gitu loh, yang pas ya, jangan terlalu mentah, jangan terlalu setengah matang ataupun jangan terlalu gosong gitu loh. Kalau misalnya terlalu gosong nanti bisa muncul radikal bebas, kalau kurang matang nanti bakal istilahnya lebih terkontaminasi bakteri salmonellanya gitu. Assalamualaikum dok, alhamdulillah bisa bincang-bincang lagi, nambah ilmu dari dokter. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat ya. Oke. Bagaimana cara yang tepat dan benar menyajikan supaya telur tidak ada bakteri salmonellanya? Itu tadi ya udah aku jawab ya. Jadi dimasaknya harus secara mateng ya. Kalau misalnya saya sendiri biar mateng ya ininya telur kuning telurnya itu harus bener-bener padat ya. Jangan sampai ada kayak masih bentuknya tuh masih cair gitu, jangan sampai kayak gitu. Kalau misalnya semakin cair otomatis dia
statusnya itu akan semakin mentah gitu kan. Kalau misalnya kuningnya itu semakin padat, otomatis dia semakin matang gitu. Tapi juga jangan sampai gosong ya, Bapak Ibu pasti, apalagi Ibu pasti udah tahu ya gimana caranya biar nggak gosong. Tanda-tanda makanan yang gosong itu kan Ibu pasti udah tahu. Kalau saya sih biasanya kalau udah ada coklat-coklat di pinggir itu, nah udah langsung dibalik ya, harus segera diangkat juga gitu. Assalamualaikum dok, salam kenal dari Bogor, siap nyimak. Ya waalaikumsalam Bu Siti Anajiah. Dok, saya sudah beberapa kali kena tipes saat penyembuhan. Ibu selalu memberikan saya telur mentah dan kunyit. Apa bahaya yang dapat ditimbulkan dok? Sedangkan dari dalam telur tersebut kan ada bakteri salmonella. Nah, solusinya ya jangan makan telur yang mentah tadi ya. Kalau misalnya mau makan telur ya harus dimasak mateng gitu. Nah ini kena tipes, mau sembuh tapi malah dikasih telur yang mentah ya. Jadi itu merupakan salah satu perilaku yang salah. Jadi kalau misalnya udah tahu ada infeksi dari salmonella, di mana salmonella itu ada di telur yang mentah, nah otomatis ya jangan makan makanan telur yang ada kandungan telur yang mentahnya gitu loh. Jadi harus dimasak mateng gitu ya. Gitu. Terus apalagi nih, kita lanjutin dulu ya. Tadi udah ya, di terpasteurisasi udah ya. Terus selain masak telur hingga benar-benar matang, ada beberapa cara ya untuk istilahnya untuk meminimalisir adanya kontaminasi dari salmonella gitu kan, atau ada agar terhindar dari infeksi bakteri salmonella. Yaitu yang pertama, bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung telur, atau telurnya itu harus disimpan di kulkas dengan punya ruang sendiri atau punya rak-rak sendiri. Nah biasanya di kulkas itu kan ada raknya sendiri tuh yang agak cekung-cekung itu. Nah buat telur, nah itu adalah gunanya untuk menghindarkan makanan lain dan si telurnya biar nggak gampang terkontaminasi yang ada di terkontaminasi bakteri yang ada di makanan yang lainnya kayak gitu. Terus kalau misalnya Bapak Ibu pengen goreng telur ya, bisa digoreng ini aja, telur dadar aja, atau malah lebih bagusnya itu telurnya itu dimasak orak-arik itu. Jadi kalau misalnya dimasak orak-arik itu kan hampir setiap lapisan dari telurnya itu akan kegoreng gitu loh. Jadi dengan tersentuh suhu yang panas itu bakteri salmonella akan lebih mudah mati kayak gitu. Jadi lebih bagus kalau misalnya dimasak orak-arik ya, digoreng pakai itu orak-arik itu. Apalagi kalau misalnya digorengnya pakai sayur-sayuran, nah itu tambah sehat lagi gitu kan. Tuh. Terus itu yang nomor 2 ya. Yang nomor 2. Terus apalagi kalau misalnya mau rebus telur ya kurang lebih 7 menit gitu kan. Terus kalau misalnya Bapak Ibu pengen buat telur, kemudian beli telur dari supermarket ataupun dari minimarket, ya telurnya itu ya kalau bisa ya segera digoreng gitu loh, segera dipakai gitu kan. Bukan dipakai ya, segera dimasak gitu kan. Jadi jangan sampai telurnya itu dibiarkan terlalu lama, apalagi sampai lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan, yang nantinya itu malah lebih beresiko untuk terkontaminasi dari bakteri salmonella gitu ya. Terus yang keempat, bisa dipisahkan telur dari makanan yang lain ya, tadi udah ya. Kemudian pilihlah telur yang nggak retak kulitnya, atau pilihlah telur yang lebih good looking ya istilahnya. Bukan cuman orang yang bisa good looking, tapi telur dan jenis makanan yang lain itu kita harus milih yang good looking gitu loh. Jadi bukan cuma telur, buah-buahan pun juga kita nggak mau kan kalau misalnya makan buah-buahan yang busuk gitu kan. Gitu. Terus apalagi ya. Nah sebelum masak itu saya selalu ingetin ya setiap hari ya, bukan setiap hari sih, setiap live sih. Setiap live itu saya selalu ngingetin untuk selalu menjaga kebersihan dari Bapak Ibu semua kalau misalnya mau masak makanan ataupun mau mengkonsumsi makanan, mau makan gitu loh. Jadi dengan sesepele cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum masak itu bisa membantu untuk mengurangi kontaminasi dari bakterinya gitu. Terus bukan cuman dari
apa namanya, higienitas dari tangan kita aja, tapi juga higienitas dari telurnya, dan juga higienitas atau kebersihan dari alat-alat yang kita gunakan untuk masak gitu ya. Jadi bukan cuman telurnya yang bersih, tangannya yang bersih, tapi alat-alat yang kita pakai untuk goreng, wajannya itu juga harus bersih ya. Jangan sampai kita udah cuci tangan, kita telurnya udah bersih, telur yang bagus gitu kan, yang good looking tadi, udah mau dimasak gitu kan, ternyata wajannya kok agak-agak kurang bagus gitu kan kondisinya. Nah itu malah bisa menyebabkan terkontaminasi bakteri salmonella juga nantinya gitu. Kemudian untuk menjaga kebersihan dari alat-alat penggorengan tadi sebenarnya bisa bisa disemprot juga ya, pakai apa namanya, cairan yang antibakteri kayak gitu. Itu. Terus yang terakhir jelas memilih telur yang sudah terpasteurisasi. Oke, bentar. Udah mulai banyak ya ininya ya. Kalau masak telur rebus berapa menit ya? Ya kurang lebih sebenarnya beda-beda ya, tergantung apinya juga ya. Tergantung apinya. Kalau misalnya udah mendidih mungkin 5 menit sampai 7 menit udah cukup ya. Kenapa makan telur itu membuat badan alergi, bisa bisul, bisa gatal? Nah itu memang pada beberapa orang gitu kan, pada beberapa orang itu ada istilahnya alergi ya. Jadi ketika ada alergen atau zat yang menyebabkan kita alergi itu masuk ke dalam tubuh kita, nanti bisa muncul gejala-gejala reaksinya gitu kan. Bisa nanti muncul bisul atau muncul ruam-ruam gitu-gitu. Terus, kalau boleh tahu apa sih bakteri salmonella itu, selain tipes dan pencernaan apa saja yang ditimbulkan dari bakteri itu? Nah itu tadi ya, salmonella itu bisa menyebabkan infeksi tadi ya, demam tifoid, tipes itu tadi. Itu. Kalau telur udah pecah, terus disimpan di kulkas, dimasaknya keesokan harinya, nah itu malah lebih berisiko lagi ya, lebih berisiko kena apa namanya, ada infeksi bakteri-bakteri yang lain juga gitu. Jadi kalau bisa apapun makanannya, kalau misalnya udah dibuka ya segera dimasak, segera digoreng biar kondisi gizinya, nutrisinya itu masih fit, masih 100% bagus daripada yang dibiarkan terlalu lama. Apalagi kalau misalnya makan makanan yang digoreng sampai berkali-kali ya, udah gizinya nanti berkurang ya, kandungan radikal bebas, kandungan kolesterol kalau misalnya digoreng ulang itu malah jauh lebih tinggi gitu. Dok, kalau saya lemes atau sakit sama ibu diberi telur mentah, kalau ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen untuk meningkatkan sistem imun ya, sebenarnya untuk menghindari tipes sendiri ya, salah satu fungsi dari ekstrak buah ya, salah satunya buah manggis, buah mengkudu ya, daun sirsak itu bisa menjadi antioksidan sekaligus anti-inflamasi ya, antibakteri. Jadi perannya itu hampir mirip kayak antibiotik yang ada di obat-obatan gitu ya. Jadi kita bisa mencegah dengan makan makanan buah-buahan yang mengandung manggis ataupun mengkudu, ataupun bisa juga dari ekstrak buah sirsak yang ada di Vitanostin gitu. Jadi nanti bisa dengan konsumsi Vitanostin 2-3 kali sehari, nanti insya Allah kita bisa terhindar dari infeksi demam tifoid itu tadi gitu ya. Itu nanti Vitanostin bisa membantu mencegah kita gampang terinfeksi atau meningkatkan sistem imun, ataupun dia bisa membantu untuk membunuh dari bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Itu. Dok, mau tanya, kalau misalnya kita makan telur setengah matang gitu sehat gak sih? Kurang sehat ya, kurang sehat. Tadi udah saya jawab ya. Bagaimana cara menyimpan telur yang benar, Dok? Ditaruh di kulkas atau ruangan terbuka? Lebih bagus di kulkas ya. Kalau misalnya di ruangan terbuka lebih bagus di kulkas sih, karena di kulkas itu malah lebih
lebih terjaga higienitasnya, kebersihannya lebih terjaga gitu. Telur kampung sama telur ayam yang biasa dijual di pasar sama apa beda, Dok? Sama apa beda, Dok? Dengan telur bebek juga beda gitu kan. Ya setiap telur kan pasti ada perbedaannya masing-masing toh. Telur ayam yang biasa ataupun telur ayam yang kampung, telur bebek itu pasti beda-beda ya kandungan ininya, kandungan yang ada di dalamnya. Tapi yang jelas untuk menghindari ya, sesuai tema kita hari ini ya, menghindari bakteri salmonella, itu masaknya harus dimasak, digoreng mateng gitu. Ya, pilih yang good looking. Dampak dari bakteri salmonella tadi udah saya jelasin ya, jadi bisa menyebabkan demam tifoid yang namanya. Dokter Gadang, ketika buka telur ada bercak merahnya, bercak merah di dalamnya. Kayaknya nggak ada deh, masa ada bercak merahnya. Mohon maaf dok, sinyalnya lagi kurang baik. Ada satu pertanyaan, kalau kita simak di TV acara kuliner, kenapa chef dan ilmu gizi bertentangan khusus untuk telur setengah matang? Ya, kalau di acara kuliner suka menyajikan telur setengah matang bareng nasi goreng, duh aku greget banget. Jadi ya maka dari itu gitu loh. Jadi setiap orang di dunia ini kan pasti akan ada setiap masalah di dunia ini pasti akan ada pro kontranya gitu kan. Jadi sesepele masalah telur lebih enak dimasak matang atau setengah matang gitu kan, bubur diaduk atau nggak diaduk gitu kan, ataupun Indomie yang Indomie yang bumbunya nggak dicampur atau bumbunya yang dicampur, itu kan ada perdebatan ya. Jadi kita di sini memberikan salah satu informasi yang insya Allah solutif ya bagi Bapak Ibu semua. Memang untuk telur setengah matang itu lebih banyak kontaminasi dari bakteri salmonellanya gitu. Maka dari itu kita pasti merekomendasikan untuk masak telur dengan cara dimasak sampai matang gitu ya. Itu jadi kalau misalnya udah tahu nih mana yang benar, ya jangan ngikutin yang salah gitu kan. Kita pun di Indonesia aja lah, di Indonesia itu kan banyak iklan makanan-makanan cepat saji juga kan. Enak enggak gitu kan, enaknya enak gitu loh, tapi apakah dengan makanan yang cepat saji dikonsumsi sehari-hari itu bagus buat kesehatan? Tentu tidak gitu loh. Kalau misalnya pun Bapak Ibu suka mengkonsumsi makanan yang cepat saji, itu harus diimbangi juga dengan makan makanan yang lain, makan makanan yang istilahnya asli gitu loh, bukan yang dimasak langsung jadi gitu kan. Makan makanan yang asli kayak buah-buahan ataupun sayur-sayuran gitu. Pokoknya harus seimbang. Dokter asli orang mana dok gitu kan? Aslinya dari Boyolali. Bagaimana cara memilih telur yang good looking? Bentar ya, tak cariin ya. Cara memilih telur yang good looking, telur baik. Pokoknya yang mulus lah ya, yang mulus, nggak banyak bercak-bercaknya, nggak retak gitu kan. Pokoknya yang mulus, yang nggak retak. Yang pertama mulus, kedua nggak retak, yang ketiga nggak kotor. Udah itu aja lah ya, tipsnya itu aja. Bagaimana cara memilih telur yang good looking? Di kulit telur kan biasanya ada kotoran ayam. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu beli telur ya jangan pilih yang ada kotoran ayamnya gitu loh. Jadi kita lihat tadi ya, ibaratnya kita harus screening dari awal gitu loh, bukan cuman dapat masak telur, ambil telur sekedar ambil aja. Kita harus screening dari awal biar kita tahu nih, kalau misalnya semakin kotor telurnya, otomatis dia akan lebih banyak kontaminasi dari bakteri salmonellanya gitu. Demam tifoid itu apa ya dok?
Ayo, tadi udah aku jelasin ya. Udah aku jelasin ya di awal ya. Jadi demam, demam yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi namanya. Itu gejalanya bisa demam ya, sama gejala-gejala dari saluran pencernaan kayak mual, muntah ya. Kalau misalnya mual-mual kan dia nafsu makannya akan berkurang. Kalau misalnya dikasih makanan pun ataupun minuman ya, minuman air putih pun biasanya malah dimuntahin gitu. Terus ada gejala gangguan pencernaan yang lain kayak misalnya nyeri perut ya, perutnya tuh kayak diremas-remas. Kemudian gejala-gejala demam pada umumnya ya kayak pegel linu ataupun pusing gitu. Oke, udah hampir sejam ya, udah hampir jam 8 ya ini live-nya. Bentar. Ya biasanya kayak mau jadi anak gitu dok. Ya udah kalau misalnya ada bercak merah mungkin itu darah ya, jadi apa namanya dihindari saja. Itu setiap orang beda-beda pendapat ya. Gimana cara kita memilih dok ya? Intinya itu tadi kalau misalnya bapak ibu pengen ikut acara-acara live tentang kesehatan ya itu malah bagus gitu loh. Jangan cuman lihat acara-acara TV yang untuk hiburan saja. Jadi kita harus juga cari tahu informasi-informasi ya, entah dari kandungan gizinya, entah dari cara masaknya, entah dari pola makan yang baik kayak gimana. Itu kita harus banyak-banyak cari tahu ya, jangan cuman nonton konten atau video ataupun TV yang isinya hanya untuk hiburan saja gitu. Memang untuk misalnya Bapak Ibu tadi ya yang dibilang ya acara TV yang chef-chef itu yang bilang nasi goreng sama telur yang dimasak setengah mateng itu kan emang bikin kayak aduh jadi habis makan jadi lapar lagi gitu kan. Memang itulah cara TV untuk menaikkan rating gitu loh. Jadi dengan menyajikan konten-konten yang seperti itu nanti Bapak Ibu akan sering lagi nonton acara TV yang kayak gitu. Karena memang menarik ya, ibaratnya telur setengah matang itu pun kesannya itu kayak lebih satisfying gitu loh. Jadi ketika apalagi kalau misalnya diiris pakai sendok kan kayak lumer, terus kita jadi kayak suka menelan air liur lebih banyak gitu. jadi tambah lapar gitu kan. Tapi yang jelas makanan itu lebih banyak terkontaminasi dari bakteri salmonellanya gitu ya. Itu. Tanya dok, apakah yang terkena bakteri salmonella bisa sembuh dengan minum Vitanostin dok? Nah, Vitanostin sendiri gini deh, kalau misalnya sebelum kena infeksi tadi ya demam tifoid, itu Vitanostin sendiri itu bisa membantu untuk menjaga imunitas kita biar nggak gampang sakit, biar nggak gampang kena infeksi dari bakteri salmonella gitu. Nah, kalau misalnya jelek-jeleknya itu udah terinfeksi bakteri salmonella terus muncul gejala demam, mual muntah, nyeri perut, pusing dan lain sebagainya, ya udah harus segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat karena dengan periksa itu nanti bisa segera diatasi gitu loh, bisa diberikan obat-obatan yang sesuai dengan penyakit tersebut untuk mengatasi, membunuh bakteri salmonellanya. Nah, selain itu juga bisa juga nih kalau misalnya Bapak Ibu udah agak meninggal lagi ya, nanti bisa sambil mengkonsumsi vitamin juga bisa aja gitu loh. Bisa minum 2-3 kali sehari gitu. Lebih baik sedia Vitanostin untuk imunitas dan kesehatan tubuh daripada telur mentah yang justru mengandung banyak bakteri. Alhamdulillah selalu sedia Vitanostin untuk kesehatan keluarga. Nah ini saya sangat setuju sekali dengan Ibu Niken Hapsari. Ya, jadi memang lebih baik ya di mana-mana dokter di seluruh dunia itu pasti menyarankan untuk tindakan preventif ya atau tindakan pencegahan karena itu lebih baik daripada tindakan pengobatan ya. Karena pencegahan itu sebelum terjadinya penyakit. Jadi pasien itu masih sehat-sehat gitu loh. Maka dari itu daripada nanti timbul penyakit, maka lebih baik adalah dengan tindakan pencegahan. Gitu ya. Itu. Oke, bentar. Tadi kayaknya ada pertanyaan yang ini ya, ada pertanyaan yang kelewat ya.
Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau kasih testimoni atau nanya lagi, bisa bisa di chat ya, bisa dikirim di kolom kolom apa namanya, kolom komentar. Itu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada pertanyaan atau nggak ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi, mungkin untuk live ini saya cukupkan sekian. Gimana? Bapak Ibu setuju? Sudah dicukupkan sekian? Ya, intinya inti dari live hari ini adalah masak telur yang matang itu jauh lebih baik daripada masak telur yang tidak matang ataupun malah makan telur yang telurnya itu masih mentah gitu ya. Karena apa? Karena dengan kita masak telur yang lebih matang itu akan mencegah adanya kontaminasi ataupun bisa membunuh bakteri salmonella gitu kan. Tadi untuk pencegahannya kalau misalnya mau konsumsi dari peternakan sendiri ya, ayamnya harus divaksinasi dulu gitu kan. Terus kalau misalnya beli di supermarket harus beli telur yang sudah terpasteurisasi. Habis beli harus disimpan dengan benar ya, disimpan di kulkas, nggak boleh lebih dari 1 bulan nyimpennya ya. Kalau bisa malah setelah beli secepat mungkin digoreng, secepat mungkin dimasak gitu. Terus apa lagi? Itu ya, paling itu ya. Ya pokoknya jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu menjaga kesehatan ya. Bisa dengan konsumsi Vitanostin 2-3 kali sehari, bisa pakai air biasa ataupun air dingin, bisa lebih segar juga. Itu kan karena Vitanostin ini kandungan zat-zat di dalamnya itu dari ekstrak buah manggis, ekstrak ekstrak kulit manggis, ekstrak mengkudu, daun sirsa dan lain sebagainya. Itu sangat baik buat tubuh dan juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh ya, bisa menjaga tubuh kita agar terhindar dari banyaknya penyakit ya, termasuk dari penyakit infeksi dari bakteri salmonella ini gitu ya. Jadi saya rasa untuk live hari ini cukup sekian ya, karena sudah hampir 1 jam ya kita bersama. Insya Allah minggu depan akan ada live lagi ya bareng Vitanostin. Untuk topiknya nanti menyusul, bakal dibagi lagi sama adminnya di Instagram ataupun di Facebook. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih Ibu Siti, Ibu Halimah, Ibu Faiza, dan Bapak Ibu yang lain yang sudah menonton live sampai sekarang. Sehat selalu ya. Semoga live ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang insya Allah solutif bagi permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui oleh Bapak Ibu semua. Itu terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.